Agenda pertama kami sampaikan mengenai profil perusahaan perseroan. Tentang Metropolitan Land, Medland didirikan pada tahun 94 dan merupakan bagian dari grup Metropolitan. Kemudian Medland go public pada bulan Juni tahun 2011 dengan ticker code adalah MTLA. Selanjutnya, perusahaan kami ini berfokus pada segmentasi kelas menengah dengan memiliki 21 proyek, di mana 2 proyek sedang dalam perencanaan, kemudian 8 proyek perumahan di lokasi yang tersebar di Jabodetabek, dan 13 proyek komersial yang meliputi pusat perbelanjaan, hotel, dan gedung perkantoran serta apartemen. Berikutnya, kami sampaikan mengenai struktur pemegang saham. Ada 3 pemegang saham dari PT Metropolitan Land. Pertama adalah PT Ciputra Nusantara 15%, kemudian PT Metropolitan Persada Internasional 37,52%, dan sisanya publik sebesar 47,48%. Next. Selanjutnya adalah mengenai struktur perseroan. PT Metropolitan mempunyai banyak anak usaha. Ada beberapa unit usaha yang langsung di bawah PT Metropolitan Land, yaitu adalah Medland Menteng, Medland Cilengsi, Medland Metropolitan Mall Bekasi, Hotel Horizon Ultima Bekasi, M Gold Tower, dan Grand Metropolitan. Selebihnya tidak langsung di bawah PT Metropolitan, tapi di bawah PT-PT anak usaha daripada Metropolitan Land Tbk. Berikutnya ini adalah susunan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pertama, Dewan Komisaris dengan Presiden Komisaris adalah Ibu Junita Ciputra, Komisaris Bapak Iwan Brasali, kemudian Komisaris Bapak Nanda Widya, kemudian Komisaris Independen Bapak Thomas Angvendi, dan Komisaris Independen berikutnya adalah Bapak Lelan Rompas. Berikutnya adalah susunan Dewan Direksi. Presiden Direktur Bapak Anhar Sudrajat, Direktur Ibu Olivia Surojo, Direktur Bapak Wahyu Sulistyo, Direktur Bapak Santoso, Direktur Eksekutif saya sendiri, Nitik Hening Mujiraharjo, dan berikutnya Direktur Eksekutif Bapak Andi Surya Kurnia. Next. Berikutnya adalah mengenai, kami sampaikan mengenai segmen daripada segmen usaha. Segmen usaha PT Metropolitan Land Tbk. Ada dua segmen, yaitu adalah dari pendapatan penjualan dan pendapatan berulang. Pendapatan penjualan adalah pengembangan properti untuk dijual, meliputi residensial, apartemen, kemudian perkantoran. Untuk pendapatan berulang berupa pengembangan dan pengelolaan properti komersial, meliputi pusat perbelanjaan, apartemen, kemudian perkantoran, dan hotel. Next. Berikutnya kami sampaikan kinerja keuangan perusahaan untuk Q3 tahun 2023. Pertama adalah mengenai risiko usaha. Risiko usaha kami pertama adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah dan regulator. Seperti kita tahu bahwa real estate ini padat dengan adanya peraturan putaran dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, adanya pelemahan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Berikutnya, properti hunian bersifat tidak liquid dan ini bisa berdampak kepada arus kas perseroan. Selanjutnya adalah perseroan sangat bergantung kepada kontraktor dan supplier yang menyediakan berbagai macam jasa.
Berikutnya lagi adalah risiko usaha mengenai prospek pertumbuhan di masa mendatang dapat terpengaruh jika perseroan tidak mengidentifikasi dan mengakuisisi proyek pada harga yang tepat. Next. Kondisi makroekonomi di 2023 ada dua, yaitu mengenai kondisi global dan Indonesia sendiri. Untuk global mengenai adalah masalah tensi geopolitik yang masih tinggi, perang melawan inflasi, pengetatan moneter melambat, tetapi juga suku bunga yang masih tinggi. Untuk di dalam Indonesia sendiri, dalam negeri, adanya ketidakstabilan politik, ini kan kita memasuki tahun politik, tahun 2024, tapi sudah mulai terlihat akibatnya di tahun 2023. Berikutnya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2023 itu menurun dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022. Kuartal kedua tahun 2023. Dari 4,94 di kuartal 3, dari sebelumnya adalah 5,17. Berikutnya tingkat inflasi September 2023 tercatat sebesar 2,28 year on year. Suku bunga BI juga sebesar 5,75 sampai dengan September 2023. Itulah kondisi-kondisi yang mengenai kondisi makroekonomi di 2023. Selanjutnya kami sampaikan kinerja keuangan perseroan. Pertama, kami sampaikan mengenai pendapatan. Kita ketahui pendapatan kami di tahun 2022 adalah 1,385 T. Sementara pendapatan di Q23 itu tumbuh year on year dari tahun Q3 tahun 2022 dari 995 miliar menjadi 1,284 atau tumbuh 29% year on year. Berikutnya mengenai laba kotor. Laba kotor juga tumbuh year on year 29% dari Q3 2022 sebesar 497 ke Q3 2023 642 miliar. Berikutnya adalah laba operasional. Laba operasional tumbuh year on year 28,5% dari Q3 2022 sebesar 276 miliar menjadi 355 untuk Q3 2023. Selanjutnya adalah laba bersih. Laba bersih tumbuh year on year 12% dari Q3 2022 sebesar 269 menjadi 301 pada Q3 2023 atau tumbuh 12% year on year. Berikutnya ini kami sampaikan breakdown pendapatan. Sesuai dengan segmen usaha kami, ada dua pendapatan di sini, yaitu pendapatan penjualan sebesar 71%, kemudian pendapatan berulang sebesar 29%. Pendapatan penjualan didominasi oleh dari Medland Menteng dan Wisteria sebesar 27% dan Medland Cyberpuri sebesar 23%. Untuk pendapatan berulang didominasi oleh shopping mall sebesar 64% dan yang kedua di urutan kedua adalah hotel dengan 26%. Demikian kami sampaikan. Untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Andi Kurnia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nitik. Berikutnya kami akan sampaikan portfolio project diawali dengan lokasi proyek. Kami ada 3 kategori, ongoing project, new or under construction project, dan future project. Dari ongoing projects, kita ada 3 sektor, residential, komersial, dan apartment and office. Untuk residential, seperti yang terlihat pada layar, ada 7 proyek perumahan, Medland Puri dan Riviera, Medland Menteng dan Wisteria, Medland Transyogi Cibubur, Medland Cilengsi, Medland Cibitung,
Medland Cyberpuri, dan Medland Cikarang. Sedangkan untuk komersial, kita ada Metropolitan Mall Bekasi, Grand Metropolitan Bekasi, Metropolitan Mall Cibubur, Horizon Ultima Bekasi, Medland Hotel Bekasi dan Plaza Tambun, Horizon Ultima Seminyak Bali, Medland Hotel Cirebon, Horizon Ultima Kertajati, One District at Puri, Horizon Umu Suite and Villa Ubud. Untuk segmen apartment and office, kita memiliki M Gold Tower Bekasi dan apartemen Kaliana. Untuk project new or under construction project, kami ada di Bali yaitu Villa Ubud, dan future project adalah di Kertajati yaitu Medland Kertajati. Berikutnya kami akan paparkan mengenai total land bank terbagi dalam 3 segmen yaitu middle up, middle, dan middle low. Untuk proyek residential middle up ada Medland Menteng dan Wisteria, Medland Puri dan Riviera, dan Medland Cyberpuri. Penjabarannya adalah untuk Medland Menteng dan Wisteria, total luas proyek 139 hektar dengan total remaining net sellable area 33 hektar. Medland Puri dan Riviera, total luas 61 hektar dan remaining net sellable area 2 hektar. Medland Cyberpuri, total 63 hektar, remaining net sellable 25 hektar. Di segmen middle, kami memiliki Medland Tambun dengan total luas 37 hektar dan remaining net sellable 0,6 hektar. Medland Transyogi dengan total 135 hektar, remaining netnya sebesar 46 hektar. Kategori middle low untuk Medland Cilengsi, total luasan 134 hektar, remaining net sellable 10 hektar. Medland Cibitung, total 226 hektar, remaining net 89 hektar. Medland Cikarang, total 160 hektar, remaining net 83 hektar. Dan Medland Kertajati di total 281 hektar, remaining net sellable 141 hektar, sehingga secara total untuk luasan proyek ada 1.236 hektar, gross remaining 884 hektar, dan remaining net sellable area 430 hektar. Berikutnya akan kami sampaikan mengenai proyek yang sedang berjalan, diawali dari residensial. Untuk Medland Menteng, berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, total luas 139 hektar, sedangkan untuk sisa area 33 hektar, range harga di 2,7 sampai dengan 6,1 miliar. Untuk Medland Puri, berlokasi di Cipondo, Tangerang, total luas 61 hektar, dan total sisa secara net 2 hektar, range harga di 1,6 miliar sampai 3,4 miliar. Lanjut ke Medland Cyberpuri, berlokasi di Cipondo, Tangerang, dengan luasan total proyek 63 hektar. Saat ini sisa area net 25 hektar, dan harga per unit berrange atau berkisar 2,1 M sampai dengan 5 M. Medland Cikarang berlokasi di Cibitung, Bekasi, dengan total luas proyek 160 hektar. Saat ini total sisa area net 83 hektar. Harga per unit berkisar dari 420 juta sampai dengan 465 juta. Berikutnya ada Medland Transyogi Cibubur, berlokasi di Cilengsi, Bogor. Total luas proyek 135 hektar dengan total sisa net 46 hektar dan range harga dari 950 juta sampai dengan 1,7 miliar. Medland Cilengsi berlokasi di Cilengsi, Bogor. Total luas proyek 134 hektar. Total sisa net 10 hektar dan harga per unit berkisar antara 600 sampai dengan 900 juta. Medland Cibitung berlokasi di Cibitung, Bekasi, dengan luas total proyek 226 hektar, total sisa net area 89 hektar, dan harga per unit berkisar antara 600 juta sampai dengan 1,2 miliar. Berikutnya kami akan sampaikan mengenai proyek apartemen dan perkantoran. Pertama adalah M Gold Tower,
berlokasi di Bekasi Barat, berdiri di atas tanah seluas 4.135 meter persegi dengan luas bangunan gross 38.850 meter persegi dengan fungsi perkantoran untuk 16 lantai dan 12 lantainya adalah apartemen, serta perparkiran 6 lantai. Berikutnya adalah apartemen Kaliana, Tower Aster, berlokasi di Cilengsi, Bogor, berdiri di atas tanah seluas 3.170 meter persegi, dengan luas total gross bangunan 24.820 meter persegi, 22 lantai, beserta total jumlah unitnya adalah 510. Untuk komersial, diawali dengan Metropolitan Mall Bekasi, berlokasi di Bekasi Barat, luas tanah 3,5 hektar, luas bangunan gross 98.755 meter persegi. Saat ini memiliki net leasable area 47.650 meter persegi, 4 lantai mall, 1 lantai basement, dan 7 lantai gedung parkir. Grand Metropolitan berlokasi di Bekasi Barat dengan luas tanah di 2,5 hektar, luas bangunan 125.362 meter persegi dengan net leasable area 47.867 meter persegi. Terdiri dari 6 lantai mall, 2 lantai basement, dan 8 lantai gedung parkir. Mall berikutnya adalah Metropolitan Mall Cibubur, berlokasi di Cilengsi, Bogor, di atas tanah seluas 3,3 hektar, dengan luas bangunan 49.000 meter persegi, net leasable area yaitu 27.799 meter persegi. Terdiri dari 3 lantai mall dan 1 lantai basement. Dan yang terbaru adalah One District at Puri, berlokasi di Cipondo, Tangerang, berdiri di atas tanah seluas 1,4 hektar, luas bangunan di 8.886 meter persegi. Net leasable area 5.008 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai mall. Unit komersial lainnya adalah Hotel Horizon Bekasi, Horizon Ultima Bekasi, berlokasi di Bekasi Barat dengan luas tanah 3,5 hektar, luas bangunannya 19.000 meter persegi, 16 lantai dengan total kamar 266 beserta 31 ruang rapat. Berikutnya Horizon Ultima Seminyak Bali, berlokasi di Seminyak Bali, luas tanah 2.250 meter persegi, luas bangunan di 7.100 meter persegi, terdiri dari 4 lantai, jumlah unit kamar 154, dan 1 ruang rapat. Hotel lainnya adalah Medland Hotel Bekasi dan Plaza Metropolitan, berlokasi di Tambun, Bekasi, berdiri di atas tanah seluas 5.074 meter persegi, dengan luas bangunan terdiri dari hotel 4.990 meter persegi dan plaza 4.760 meter persegi. Untuk hotel terdiri dari 6 lantai dan jumlah kamar 75 kamar, beserta 3 ruang rapat. Dan berikutnya adalah Medland Hotel Cirebon, berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, luas tanah 1.148 meter persegi, terdiri dari 8 lantai plus 1 mezanin, dengan jumlah total kamar 98 kamar dan 1 ruang rapat. Berikutnya di Kertajati kami memiliki Horizon Ultima Kertajati dengan luas tanah 1 hektar dan luas bangunan 9.646 meter persegi, terdiri dari 8 lantai dan jumlah kamar 124 beserta 6 ruang rapat. Dan yang terbaru adalah Horizon Uma Suite and Villas di Ubud, Bali dengan luas tanah 1,1 hektar, jumlah lantai ada 3 dan total kamar adalah 21 kamar ditambah 1 ruang rapat. Berikutnya kami akan memaparkan mengenai proyek dalam konstruksi dan akan datang. Proyek dalam konstruksi saat ini adalah Villa Ubud yang berlokasi di Ubud, Bali dengan luas tanah di atas tanah seluas 6.891 meter persegi, total unit villa adalah 54 unit. Sedangkan untuk proyek yang akan datang
berlokasi di Kertajati. Untuk luasan proyek adalah sebesar 281 hektar. Selain itu, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bidang lainnya yang menjadi perhatian kami, yaitu antara lain Corporate Social Responsibility atau CSR. Kami sudah melakukan beberapa hal, beberapa kegiatan di tahun 2023 ini. Di antaranya ialah donor darah yang rutin kami laksanakan setiap tahun. Dan khusus di tahun 2023 ini sudah terkumpul sekitar 1.300-an kantong darah. Lalu kami juga melakukan secara rutin pengobatan massal. Terakhir kami melakukan pengobatan massal di daerah Cibitung dan Cikarang dengan paket sebanyak 1.000 paket, serta bantuan sosial lainnya seperti yang terlihat pada layar, diantaranya adalah pembangunan atas bangunan yang rusak akibat gempa, yaitu yang pernah terjadi di Cianjur, dan kami sudah melakukan renovasi pembangunan kembali sekolah-sekolah di Cianjur, serta kegiatan lainnya itu pembinaan untuk olahraga bulu tangkis dengan PB Jaya Raya Medland, dan rutin melakukan berbagai eksibisi dan pertandingan kompetisi. Di tahun 2023 ini Medland, PB Jaya Raya Medland sudah mencatatkan prestasi 9 atlet untuk kejuaraan nasional. Itu paparan dari kami. Terima kasih.